Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nang Panampayan. Kebakaran yang terjadi di gudang pecah belah yang berada di kawasan Jalan Belitung Darat, Kelurahan Kuin Cirucuk, Banjarmasin Barat, malam Minggu 2 November 2024 sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah sangat sulit dipadamkan lantaran sebagian yang terbakar terbuat dari bahan plastik. Bahkan dalam peristiwa ini juga menimbulkan korban jiwa. Kebakaran yang terjadi di gudang pecah belah yang berada di kawasan Jalan Belitung Darat, Kelurahan Kuin Cirucuk, Banjarmasin Barat, malam Minggu 2 November 2024 sekitar pukul 22:30 WITA sangat sulit dipadamkan lantaran sebagian yang terbakar terbuat dari bahan plastik. Ratusan relawan pemadam kebakaran yang datang kada hanya dari Banjarmasin namun dibantu pula relawan dari daerah tetangga yaitu Kabupaten Banjar, Bertokuala hingga Kapuas, Kalimantan Tengah terus berjibaku memadamkan kobaran si jago merah. Bahkan dalam peristiwa ini, kada hanya menimbulkan kerugian yang sangat besar namun menimbulkan pula korban jiwa. Anggota PMI Banjarmasin Dendi Ahlan, Wahitakuni Prima TV memedahkan bahwa proses pemadaman ada 3 petugas relawan pemadam kebakaran yang tertimpa reruntuhan bangunan. 2 orang mengalami luka lecet, dan 1 orang mengalami sesak napas hingga dilarikan ke Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin. Kejadian ini mungkin tadi informasinya ada orang yang tertimpa bangunan. Untuk sementara tadi ada 3 orang tertimpa, 3 orangnya lecet, 1 orangnya sesak napas sudah kita larikan juga ke rumah sakit. Jadi untuk yang tadi bagian bilang ada yang korban 7 orang belum ada yang menonjol gitu sementara. Bang, kalau untuk 4 orang itu dari relawan atau dari warga? Relawan. Oh, semua ya. Karena infonya tiba-tiba jatuh roboh, nggak bisa ngapa-ngapain, yang menimpa lah dia. Tapi untuk aman aja, lecet aja. Ada 3 ya? 3 orang. Koordinator Lapangan Satpol PP Wandamkar Provinsi Kalimantan Selatan Ariansa memedahkan proses pemadaman api sangat menyulitkan bubuhan relawan lantaran gudang yang terbakar berisikan bahan-bahan plastik. Ariansa memedahkan ada beberapa petugas relawan yang melakukan pemadaman kadang menggunakan masker pelindung sehingga terhirup asap. Ya, Bang, terkait untuk kebakaran ini sendiri bagaimana tadi Bang untuk pemadamannya? Untuk pemadamannya malam ini itu ada sulit karena objek yang terbakar itu plastik, gudang plastik. Jadi yang terbakar itu pas plastik agak sulit lah dipadamkan. Dan juga ada bantuan-bantuan dari BPK kabupaten lain dan provinsi lain. Contohnya Palangkaraya, tadi ada yang datang ke sini dari Kabupaten Banjar sama Batu Baru untuk membantu pemadaman. Api sekarang masih menyala, ini jam 1-an masih berkobar karena kebakaran sulit untuk dipadamkan. Nah, untuk air sendiri awalnya bagaimana Bang? Untuk air, Sumber airnya seperti apa? untuk sumber air agak gampang lah, makanya baju agak pasang, air pasang. Dan di samping-samping sekitar bangunan banyak rumahan yang di bawahnya itu menggenang air. Cuma objek itu tadi yang menyulitkan kita untuk pemadamannya. Itu sementara informasi di lapangan. Ketua RT 32 Gang Mas Urai Sumadi memedahkan bahwa terjadi kebakaran ada 2 warga yang sudah lanjut usia meninggal dunia lantaran mengalami shock berat. Sumadi memedahkan warga di sekitar lokasi kejadian pun menyelamatkan barang-barang berharga lantaran ada rasa khawatir bila api menyala kembali. Tapi mungkin setelah Isya itu ada tapi belum keluar. Jadi pada 10 itu baru keluar apinya. Kelihatan asap kah sebelum jadi itu Pak? Jadi kebakaran? Perhatian orang-orang. Ada asap loh Pak yang tebal pas sebelum api itu muncul? Ada? Ada. Dari situ ketahuan bahwa ada kebakaran gitu ya? Terus ada apa sempat dari bebuhan warga nih yang mungkin panik dari rumahnya nih kena apa-apa? Itu orang gang sore atau jangan itu. Kena ya? Meninggal. Oh. Ada yang meninggal ya Pak? Ada 2. 2 orang warga? Di sebelah sana? Iya. 2 warga meninggal dunia yang pengen ketahui ya? Iya. Akibat dari shock kebakaran ini ya? Iya, karena kaget aja hobi. Kalau dari warga Pian sendiri nih Pak, selama ini ada kerugian kah atau apa? Ya? Ada kerugian lah dari RT Pian sendiri, mungkin ada rumahnya rusak kah karena kena semprotan atau apa? Enggak ada, Nggak ada ya, aman aja ya?
Dari kabar yang didapat, seorang relawan pemadam kebakaran yang dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Soka Insan Banjarmasin, Bangaran Muhinidin dari BPK KLA Banjarmasin dinyatakan meninggal dunia.